Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Beberapa ada yang tidak bisa hadir karena sakit anaknya, halangan, ya. Ada yang karena keluarga yang meninggal. Ya, saya berharap momen-momen yang penting ini bisa dilakukan, ya. Saya berdoa bagi saudara-saudara khususnya yang sekolah. Saya tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang sangat menyita waktu anak-anak kita. Ya, kita berdoa supaya mereka semua bisa mengatur dengan baik. Karena hanya 2 jam, ya 1,5 jam. 1,5 jam mereka harus mempersiapkan diri semuanya, ya. Bapak Ibu Saudara, di belakang ini ada satu gambar yang sudah saya janjikan, yaitu tentang awakening the kingdom of priest. Dan inilah 2033. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Thumbnail nanti semua doa akan diganti dengan gambar inilah. Ini prophetic picture, ya, satu gambaran prophetic yang saya diteguhkan Tuhan bahwa akan terjadi satu kebangkitan imam, dan harus terjadi karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan Allah Bapa, supaya setiap orang yang percaya mulai sadar bahwa sesungguhnya imam-imam itu adalah kita semua. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tembok dibangun, tolong di shoot aja. Tembok itu sudah dibangun di gereja, tirai tabir bait suci itu dibuat lagi. Padahal Tuhan Yesus sudah menghancurkannya. Sehingga tidak lagi ada sesungguhnya imam dan jemaat, tidak ada, saudara. Yang ada adalah gembala dan pemimpin-pemimpin rohani dan para imam-imam. Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat melawan tradisi gereja. Karena sampai hari ini tradisi gereja dibangun dari imam dan jemaat. Dan jemaat adalah orang awam. Dan imam-imam itu para pendeta, pastor, dan semuanya yang ada di atas mimbar ini, yang melayani. Disinilah tempat maha kudus dan di sana bukan. Itu yang terjadi, saudara. Ini PR besar karena kita akan melawan dan merobohkan tembok ini. Tapi biarlah kita taat saja melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah kehendaknya yang jadi, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan buat Tuhan dulu. Saya berharap gambar ini akan mewakili saudara semuanya. Tanamkan dalam roh Bapak Ibu Saudara, karena saudara merupakan history maker. Dan sadarkan diri saudara bahwa saudara adalah imam-imam. Setiap saudara adalah imam. Maka itu saudara disebut bait Allah. Setiap bait Allah memiliki imam, dan saudaralah adalah imam yang dipakai oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, nanti saya minta tolong media ketika penyembahan, ya, di setiap ibadah, setiap penyembahan tayangkan prophetic picture ini, ya, gambar prophetic ini, yang supaya ketika kita menyembah, fokus kita tahu, hati kita terarah kepada kebangkitan kerajaan iman yang dirindukan oleh Tuhan. Dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6, di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita imam-imam bagi Bapaknya. Ketika saya mengerti rahasia ini Bapak Ibu Saudara, wow, satu kebahagiaan yang luar biasa. Itu goal daripada gereja Tuhan di muka bumi, dan rancangan Allah akan digenapi.
Dan Bapak Ibu Saudara, ya saya bacakan. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Oleh darahnya kita dilepaskan dari dosa. Untuk menjadi apa? Ya, untuk menjadi apa? Kalau dalam surat Yohanes 15 ya. Yohanes 14:15, karena Yohanes, tolong buka Yohanes, kita lihat bentar ya. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu, mengerti perjalanan kita kemana. Bukan sekedar kita ibadah rutin diputar seperti kegiatan rohani, agamawi, tanpa tujuan. Tidak, saudara. Ini bukan restoran, saudara. Restoran ya orang datang bebas, mau cari makan, mau cari apa, pulang dada, gak ngerti apa-apa, penting bayar. Tidak, saudara, ini satu perjalanan. Katakan bersama saya, perjalanan. Seperti bangsa Israel, kita sedang berjalan. Yohanes di sana, tolong carikan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Berapa? Supaya kamu berbuah dan menghasilkan. Bukan kamu yang memilih aku, tolong carikan ada di mana. Ya, thank you. Yohanes 15:16. Iya, 15:16. Yohanes 15:16, betul. Bukan kamu yang memilih aku. Ini kata Tuhan Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah apa saudara? Menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara bisa menghasilkan buah itu? Ada kata supaya, jadi saudara dipilih supaya. Supaya apa? Supaya kamu pergi. Pergi itu melakukan tugas tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Apakah sebagai orang Kristen kita hanya menjadi orang Kristen dan kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi? Ketika ada masalah kita teriak-teriak kepada Tuhan, tolong Tuhan. Apakah itu hidup orang Kristen? Walaupun itu yang terjadi selama ini, Bapak Ibu Saudara. Orang dibaptis, diberikan kepastian masuk surga. Setelah itu supaya apa? Tidak tahu, gak jelas. Supaya apa? Kata supaya ini jelas ada maksud Tuhan. Maka itu Yohanes 15:16 ini harusnya merujuk kepada Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Sama, Tuhan Yesus mati supaya saudara apa? Tolong buka Yohanes Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Supaya apa yang dinubuatkan di tempat ini terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Supaya kita disucikan dari dosa. Dan ayat 6, dan yang telah membuat kita ini supaya. Bapak Ibu Saudara, jujur saya dulu awal-awal jadi orang Kristen sama bingungnya. Apa tujuan saya jadi orang Kristen? Apa hanya masuk surga dan kemudian ketika kita ada masalah kita punya Tuhan dan kita gedor-gedor pintu kur surga? Apa cuman itu? Putarannya Tuhan disuruh melakukan apa yang kita mau? Bukankah itu yang terjadi kepada semua orang Kristen?
Dulu kita nggak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan dan kita punya Tuhan dan Tuhan disuruh-suruh melakukan apa yang kita perlu. Dan kita dapat sesuatu dan nanti kita bantu gereja, kita beri perpuluhan, kalau ada yang mau beri, kalau enggak ya udah, persembahan terserah mereka, apa itu? Kemudian tujuan mereka apa? Dan kemudian mereka mati. Kemudian mereka berharap masuk surga. Kasihan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hanya menjadikan orang Kristen seperti ini. Sedangkan orang Yahudi sampai hari ini sedang bermimpi membangun bait suci yang ketiga. Orang Kristen mau bangun apa? Bangun apa orang Kristen, saudara? Sedangkan orang Yahudi aja bangun bait suci yang ketiga. Orang Kristen bangun apa? Makanya ini kita harus jebol, saudara. Pengertian ini tidak akan sampai kepada jemaat. Mungkin yang ngerti hanya para pendeta-pendeta sekolah Alkitab, lulusan teologi, mereka yang memberi hidupnya menjadi full timer dan mereka yang tinggal di gereja, di pastori, mungkin mereka yang mengerti hal ini. Tetapi bagaimana yang 80% saya bilang itu jemaat semuanya, apakah mereka mengerti? Inilah PR kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati membuat kita itu kata supaya saudara menjadi satu kerajaan, the kingdom of priests. Makanya saya tulis kebangkitan kerajaan imam. Bapak Ibu Saudara, ini satu karya kemuliaan Bapa yang besar. Dan saya bersyukur, saya dibukakan mata hati saya, mata roh saya untuk melihat ayat ini. Dan saya mengerti seluruh isi Alkitab. Apa yang dikehendaki Allah Bapa, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus membangun gerejanya, tidak pernah terlepas dengan rancangan semula ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat bait Allah, menyediakan imam-imamnya. Ini tidak pernah berhenti mengangkat tabut Tuhan, ini tetap berjalan, tapi bedanya kita melakukan secara iman. Katakan amin. Keimaman kita secara iman, mengangkat tabut Tuhan juga secara iman. Semuanya dengan iman, secara roh yang tidak nampak tapi nyata. Kuasanya bekerja, katakan amin. Dan yang membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya gambarkan bagaimana satu tembok yang dijebol dan keluar 23:3, maka setiap orang akan melihat Tuhan Yesus secara otentik melalui doa imam-imam. Makanya kebangunan pendoa syafaat akan terjadi dan ini akan kita soundingkan terus. Ya, minggu nanti saya pesan media harus peka seperti tadi waktu penyembahan, tayangan langsung. Ya, lagu ganti lagi, penyembahan tayangkan, khotbah tayangkan, sebelum umat masuk tayangkan terus. Supaya besok minggu juga ada tamu-tamu yang melihat dan kita semua memakai kaos 23:3. Saya percaya Shekinah Glory turun saudara, katakan amin. Karena dari surga melihat sesuatu yang bergerak. Dan saya minta saudara, gambar ini adalah satu gambar peperangan, spiritual war. Ini bukan gambar biasa. Hari ini orang Kristen harus masuk namanya spiritual war. Harus masuk yang namanya peperangan roh. Peperangan roh hanya bisa dikerjakan oleh imam. Sebab imam punya otoritas Allah. Pengerdilan rohani terjadi, pemandulan rohani terjadi hari ini ketika jemaat dikatakan kamu bukan imam. Dan kamu jemaat biasa, kamu adalah businessman, itu kemandulan terjadi saudara. Dan Tuhan Yesus tidak mau, tidak rela. Makanya Bapak Ibu Saudara ada namanya pasukan kuda putih. Ini peperangan roh. Dan saudara tercatat di surat Wahyu. Di Wahyu 19, tolong buka. Supaya Bapak bisa mengerti. Nanti waktu ulang tahun NCC Internasional, ini jelas ditayangkan. Thumbnail nanti semua diubah. Dan kita nanti bicara tentang hal ini Bapak Ibu Saudara.
Sampai benar-benar alam bawah sadar saudara mengerti bahwa engkau adalah imam. Bukan cuman imam loh saudara. Saudara punya otoritas raja. Sebab hanya imam nanti yang duduk bersama Tuhan Yesus. Tidak boleh saudara selain imam. Karena itu persyaratannya. Dan dia diberi otoritas raja. Bapak ibu saudara, ketika saudara berkata aku imam, maka saudara tahu tanggung jawab saudara. Seorang imam berdiri bertanggung jawab atas bait sucinya. Siapa bait suci? Saudara sendiri. Saudara harus bertanggung jawab atas tubuhmu. Tubuhmu ada Roh Kudus. Peliharalah tubuhmu sebagai bait Allah. Makanya Bapak ibu saudara, seorang imam bukan sekedar secara bersama-sama di gereja, tetapi secara pribadi engkau harus bertanggung jawab. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara harus membangun doa. Karena di dalam bait suci itu ada yang namanya menorah. Ini kaki Dian, itu berbicara tentang doa. Api Tuhan. Setiap saudara yang merasa dirinya imam, engkau akan membangun doa. Maka itu kami kawal dengan 24 pintu gerbang surga. Ambil waktu, terserah saudara. Karena Anda harus memelihara. Saudara tidak bisa mengabaikan bait suci karena engkau akan bertanggung jawab nanti. Dan Tuhan akan menilai, ukuran bait suci itu akan dinilai. Saudara bertanggung jawab, ada doa. Yang kedua, ada meja roti sajian secara roh semua. Meja roti sajian berbicara firman Allah, maka setiap saudara harus bersahabat dengan firman. Saudara harus mendisiplinkan diri dengan firman. Merenungkan firman siang dan malam. Artinya saudara benar-benar ingin hidup dengan firman. Mengerti, baca firman. Itu wajib saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di sana ada ukupan. Ada mesbah, dupa. Itu bicara pujian, penyembahan. Saudara, 3 hal ini saudara lakukan. Dalam waktu 1 jam, doa, puji, sembah, renungin firman. Makanya yang saya lakukan setiap pagi, saudara ikut bersama-sama. Saudara sudah bertanggung jawab atas bait suci yang di dalam hidup saudara. Setiap saudara harus bertanggung jawab karena saudara imam. Dan ketika kita bersama-sama di tempat ini, inilah kerajaan imam. Amin. Di sinilah kuasa akan dilepaskan, nubuatan. Dan saudara akan merebut, menjarah, menduduki, mengambil secara roh. Dan itu terjadi dan tercatat sampai nanti di kehidupan kekal. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Wahyu 19 ayat 14. Ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan nanti pembahasan kita jadi tidak akan pernah keluar dari sini. Wahyu 19 ayat 11. Firman Allah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Christ on a white horse. Jadi Tuhan Yesus itu menunggang kuda putih. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Makanya saya minta desainer, saya datang, saya kasih ini, kemudian ditata dan ditunjukkan kepada saya dan pasukan kuda putih. Di bawah itu adalah keadaan manusia-manusia akhir zaman, saudara. Begitu banyak peperangan, kelaparan dan semuanya. Bapak Ibu Saudara, surat Wahyu terus bekerja sampai hari ini. Ingat, ada pasukan kuda putih, Tuhan mencari pasukannya. Kita bukan sekedar jemaat, saudara, ayo berubah. Maka itu saya bersyukur komunitas yang saya punya ini, komunitas yang kecil, yang sederhana, tapi mereka adalah pasukan-pasukan Allah. Katakan amin. Sebagaimana Allah memilih 300 pasukan yang luar biasa melalui Gideon. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang mendungganginya bernama apa? Yang setia dan yang benar. Saudara, Tuhan Yesus datang sebagai bayi yang lemah. Itu ketika Tuhan Yesus pertama datang, bayi di palungan. Kemudian Tuhan Yesus seperti domba yang keluh.
Dia harus menerima hajaran, hinaan semuanya. Supaya dia menggenapi rancangan Bapa untuk mati di atas kayu salib. Tetapi ketika sekarang dia naik ke surga, dia adalah panglima perang. Dia singa Yehuda, bukan bayi lagi. Berubah. Jangan perlakukan Tuhan Yesusmu sebagai bayi, tapi dia singa Yehuda. Katakan amin. Orang-orang yang memperlakukan Tuhan Yesus dari tahun ke tahun seperti bayi, orang-orang inilah Kristen agamawi. Dan Kristen agamawi adalah Kristen yang tidak masuk standar surga. Mereka hanya sebagai orang Kristen, agama Kristen. Tapi apakah mereka tahu tentang keimaman? Apakah mereka tahu tentang pasukan? Saudara dengar, Tuhan Yesus pasukan. Saudara juga pasukan. Saya pasukan. Tempat ini adalah camp tentara Allah. Di tempat ini, katakan amin. Tepuk tangan, tempat ini camp tentara Allah. Setiap saudara yang tidak siap jadi pasukan, engkau akan tidak kuat. Dan pasukan itu tidak memusingkan kehidupannya sendiri. Hanya memikirkan komandannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, visi penting sekali bagi kita. Bangkitkan dalam diri saudara. Dan dia disebut yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu, hari ini Tuhan Yesus adalah panglima yang siap perang. Dan dia siap menghakimi. Bapak Ibu Saudara, suasana surga adalah suasana perang. Suasana surga bukan restoran. Suasana surga belum, saudara. Belum senang-senang seperti yang kau bayangkan, yang terjadi yang selama ini. Oh masalah ya Tuhan, ampuni Tuhan. Kita terlalu euforia, sesuatu yang belum terjadi sedang panglima kita. Saudara, dengan pasukan-pasukannya mempersiapkan diri untuk menghancurkan. Dia menunggu pasukan di muka bumi. Komandan ada di surga, dia berikan perintah serang. Dia yang perang, Anda yang doa. Karena musuh kita bukan darah daging, tapi roh-roh jadi udara. Kembali, jangan ke ayat ini, nanti kalau saya minta aja. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan hakim, dia perang saudara. Makanya Tuhan itu senang sekali dengan orang yang punya mental prajurit. Itu nanti yang kita bahas, nanti sebentar kita akan bahas. Tapi saya cuma mau tunjukkan kemana arah gereja ini. Jangan salah masuk saudara. Kalau kamu salah masuk di sini, kamu pikir ruang restoran, kamu salah masuk, salah kamar. Kamu tidak akan mendapatkan itu. Kamu mau pikir apa di sini ya? Kalau saudara pikir di sini adalah gedung bioskop pertunjukan, kamu salah masuk. Kalau saudara pikir di sini adalah konser musik, kamu salah masuk. Bahkan orang berpikir di sini adalah tempat penyembahan berhala. Tempat penyembahan berhala adalah seperti gunung-gunung, kota-kota, tempat-tempat di mana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya mencari kepentingan diri sendiri, perut mereka supaya kenyang, rezeki. Dan mereka pikir tempat ini menjadi tempat mencari rezeki. Anda melakukan tempat ini ada penyembahan berhala. Karena itu yang dilakukan orang menyembah berhala. Dia datang ke gunung ini, ke kota ini, bahkan ke Yerusalem dengan tujuan rezeki. Tuhan Yesus berkata, satu hari kamu akan mengerti. Kamu tidak akan menyembah lagi di gunung, di kota, bahkan di Yerusalem. Tapi kamu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di mana rohnya? Di mana kebenarannya? Coba cari rohnya di mana? Kebenarannya di mana?
Dan kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari mata hati kita mesti dibuka, mata roh kita dibuka, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan pengertian yang Tuhan beri di tempat ini. Mungkin saudara, apa yang saya sampaikan di tempat-tempat yang lain, mereka ada yang ngerti, ada yang tidak. Saya tahu ada mereka yang bergerak, pasukan-pasukan, ada gereja-gereja yang sudah bergerak. Saya bersyukur mereka mengerti. Asal mereka mengetahui bahwa mereka adalah imam-imam. Bukan sekedar hanya orang-orang yang dipanggil menjadi pasukan Allah. Itu karunia-karunia, tidak. Semua jemaat adalah pasukan. Karena pasukan itu bukan karunia. Tetapi identitas setiap orang Kristen yang sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus panglima, maka saudara prajurit-prajuritnya. Katakan amin. Prajurit ditembak mati aja siap kok, masalah ekonomi, masalah utang piutang, masalah sakit penyakit, dia kalah. Tidak pernah kalah karena kita tetap prajurit Allah. Katakan amin. Persoalan kita itu menghadapi pertempuran, saudara. Dan pertempuran itu ada di depan kita, di mana Tuhan Yesus sudah berperang juga. Sampai hari ini Allah berperang. Makanya Sefanya 3 ayat 17, tolong buka. Saudara, kita harus ngerti supaya gambar ini ngerti, Bapak Ibu Saudara. Gereja Tuhan itu begini. Sefanya 3:17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan Allah kita pahlawan, kita siapa anak-anaknya? Kita prajurit-prajurit Tuhan juga. Kita pahlawan Tuhan, katakan amin. Saudara mengerti pahlawan? Saudara pernah tahu pahlawan? Saudara tahu Diponegoro gagah enggak? Oh, Pangeran Diponegoro gagah, saudara. Pahlawan itu tidak cengeng. Pahlawan itu mulia. Pahlawan itu punya idealis tinggi. Dia tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu pahlawan, saudara. Mari kita punya mental pahlawan. Katakan amin. Tidak ada pahlawan itu cengeng, saudara. Pahlawan itu punya harga diri, saudara. Dia rela tidak punya apa-apa. Daripada dia harus menjual negara, bangsanya. Memalukan bangsanya. Saudara, tidak ada pahlawan yang berkhianat. Mari bangkit, saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti tujuan Tuhan Yesus mati bagi saudara. Dia bukan bayi lagi, singa Yehuda. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan apa? Sukacita. Ia membarui engkau dalam apa? Kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara akan dibaharui. Saudara, bagaimana Tuhan pahlawan kalau kita hanya orang biasa, Kristen biasa, yang hanya merengek-rengek, nangis-nangis dengan Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Makanya saudara, orang-orang Kristen seperti ini persoalannya, wah sak gudang, dak mari-mari. Tapi ketika saudara sebagai imam dan prajurit Tuhan, saudara, maka saudara seperti orang yang tidak punya persoalan karena saudara adalah yang memecahkan semua persoalan. Bagaimana mungkin saudara? Ditipu orang-orang Kristen yang tidak bangkit-bangkit sebagai prajurit, lihat persoalannya, tidak selesai-selesai. Muter terus saja. Loh, persoalan biarinlah persoalan. Tapi hidup kita tidak pernah terhalangi dengan persoalan. Kita tetap naik, kita tidak pernah turun. Kita tetap menjadi kepala, kita tidak pernah ekor. Enggak pernah, gengsi rek. Amin. Kita harus punya gengsi surga. Amin. Punya bangkitkan gengsi surga. Kembali di Wahyu 19. Bapak Ibu Saudara, dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat apa saudara? Banyak mahkota.
Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saudara, lenan halus siapa? Ini perbuatan orang-orang kudus. Jadi Tuhan ingin melalui penglihatan Yohanes, ini bukan sekedar hanya di surga, tapi ini alam roh. Spiritual war sedang terjadi yang namanya peperangan roh. Gereja mesti sadar, gereja mesti bangkit. Kalau khotbahnya hanya khotbah-khotbah makan, minum, pakaian. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Isi khotbah gimana saudara terlepas dari lilitan hutang, bagaimana saudara terlepas, bagaimana saudara sukses, bagaimana saudara semakin diberkati, bagaimana saudara terus saudara. Langit tidak terbuka dalam hidup saudara. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dari mulutnya saudara keluar pedang tajam. Inilah firman Allah. Tuhan pakai mulut siapa? Gerejanya, saudara. Iblis pinter, tutup mulutnya semua orang Kristen. Jangan bernubuat. Makanya ngerokok, minum. Dan melakukan sumpah serapah, perkataan bohong, kotor, najis, keji, jahat, fitnah, gosip, semua keluar dari mulut. Supaya kamu tidak punya kuasa. Bagaimana pedang tajam keluar. Memukul segala bangsa. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita melakukan apa yang ada di gambar ini. Kita bersama dengan Tuhan Yesus Panglima Surga, 24 pintu gerbang surga. Dari anak muda sampai orang tua kita kurepia sakarapasi kiarapasi. Aku patahkan, aku hancurkan, aku robohkan. Di dalam nama Tuhan aku rebut bangsa-bangsa. Ya Papa, aku percaya terjadi kuasa pembalikan. Terjadi saudara. Dan namamu tercatat di surga. Dan engkau adalah prajurit Allah. Kita masih punya waktu 9 tahun toh. Mari kita bangkitkan semuanya. Ayo mulai mindset kita berubah semua. Dan kita tahu ini sedang peperangan. Kita tahu, kita nggak bisa mikir bahwa surga itu restoran. Jangan mikir itu. Alam roh ini sedang pesta-pesta tidak ada. Belum pesta. Belum selesai ini. Nah, saudara sedang dipakai menjadi prajurit-prajurit Allah. Meskipun saudara kerja, saudara berkeluarga, apapun, saudara adalah imam-imam Allah. Makanya imam-imam di Alkitab itu menikah, saudara. Semua imam lihat beberapa aja, tapi mereka punya anak. Samuel aja imam yang mengurapi Daud, dia punya anak. Gak urusan mau imam punya anak atau enggak, mau punya usaha, enggak punya usaha. Yang penting peran imamnya dia harus bangkit. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Lihat Tuhan Yesus menggembalakan dengan gada besi. Dia bukan bayi lagi. Jangan biarkan Tuhan Yesus jadi bayi, tapi dia panglima. Dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjadi alatnya Bapa untuk menyatakan murkanya kepada orang-orang yang lalim, yang keji, yang jahat. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika mendengar ini saudara kontradiktif. Rasanya kontra banget dengan berita yang ada di gereja-gereja.
Kontra banget saudara. Makanya kita perlu saudara, khususnya tempat ini, kita harus menjadi contoh dan teladan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sekarang kita buka Yakobus 5. Mari kita mengarahkan diri, semuanya. Semua arahkan diri, pembahasan kita semua arahkan diri, mempersiapkan diri supaya saudara memiliki mental prajurit. Anak-anak sekolah minggu kurikulumnya berubah semua harus. Saya tidak pakai kurikulumku sekolah minggu apapun. Saya mau latih anak-anak ini punya mental prajurit. Makanya saya bersyukur anak-anak kita ini semua saudara suka, termasuk cucu saya itu sudah suka di atas mimbar. Kemarin pulang rumah setelah minggu melihat urapan, dia minta mangkok papa mamanya diurapi saudara. Bagaimana mengajar anak-anak yang sekarang sudah punya kayak gitu, penglihatan punya, terus kamu mau ajar apa? Happy yeye. Kecuali balita, oke, balita itu daripada dia ganggu, tapi lihat dia dulu, balita itu dia juga rindu rohnya. Katakan amin. Kita tidak harus, anak-anak harus dibawa ke sekolah minggu, siapa yang ngajarin itu? Tidak. Ya itu cucunya Burus ya, si siapa ini? Yonas ya, bahasa roh sudah. Coba taruh di sekolah minggu, tidak kerasan dia. Biasa dibentak sama Pak Febi, telinganya mulai kecil sudah tebel. Yonas, betul? Masuk sekolah minggu ketemu guru-guru yang halo Yonas, enggak kerasan dia. Saudara jangan dipatok, Tuhan itu bekerja kepada generasi. Karena firman Tuhan dalam Yoel 2 berkata apa saudara? Ya, pada hari Tuhan aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak kecil, teruna-teruna. Mereka akan melihat mimpi, bernubuat, mereka akan mendapatkan penglihatan, orang tua mendapatkan mimpi. Jangan dipatok, orang harus masuk sekolah minggu, siapa yang ngajarin? Biarkan anak-anak ini dekat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus ada di atas mimbar sedang berbicara, anak-anak dipenuhi dengan roh. Meskipun mereka tidur, meskipun mereka tidak ngerti, tapi rohnya berkembang. Buktinya cucu saya lihat, yang cerita mamanya pulang minta mangkok, kasih minyak, urapi. Haleluya, haleluya. Saatnya harus bangkit. Amin. Anak-anak kita semua mereka dipakai menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Katakan amin. Waktunya mereka dipenuhi dengan prajurit Allah. Hei, jangan halangi anak-anakmu. Saudara, hari ini tembok dijebol semua. Kita nggak bisa ikut aturan-aturan yang manusia buat. Tapi biarlah roh yang bekerja. Katakan amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kapan saudara? Kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur, hujan musim semi. Saudara mari arahkan hati kepada kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan, saudara sudah menabung sesuatu bagi kerajaan surga. Mari punya tabungan surga seperti yang saya sampaikan pada hari apa itu kemarin, Selasa. Nabung saudara melalui doa, pujian, penyembahan, ibadah. Orang lain tidak nabung, Kamis-Kamis dia ke mall. Alun-alun bunder itu loh saudara. Alun-alun ya bunder, gak ada kotak ya saudara. Kamis-Kamis kemana? Oh Pak, gereja saya enggak Kamis Pak, Rabu. Ya Rabu kemana dia? Silakan, mereka mau pergilah. Aku mau nabung. Aku bersabar sebab aku tahu. Seperti seorang petani saudara, ketika dia menabur benih, dia tahu satu saat dia akan tumbuh dan berbuah, dia akan panen.
Apakah kita sudah menabung? Makanya bersyukurlah saudara. Saya ajar saudara untuk nabung terus, nabur juga. Kita ada di worship on the street, di kayu tangan. Kita bukan senang-senang, tapi kita sedang menabur benih. Dan saudara, kapan tumbuhnya? Tumbuhnya nanti di kerajaan surga. Saudara akan melihat apa yang kau tabur. Engkau akan menuai, Bapak Ibu Saudara. Belum tentu hari ini. Pak Febi sebulan sekali di kayu tangan. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Hei, hasilnya di sono nanti. Kamu mau lihat? Mau lihat? Ayo ikut, nanti ikut. Tapi tidak tahu kamu masuk atau tidak. Syukur kalau kamu masuk. Kalau enggak ya kamu tidak bisa lihat. Kalaupun lihat ya seperti orang kaya di neraka itu. Dan saya khawatir neraka itu kan kelihatan di surga. Dia bisa lihat surga loh dari neraka itu. Bapak Ibu Saudara, Abraham dan para nabi ketika masih hidup dia tidak memperoleh apa yang dijanjikan sama sekali. Jadi saudara pikir kalau apa yang kita lakukan, saudara menerima sesuatu di dunia ini? Tidak. Yang pasti kita nerima nanti di kekekalan. Pasti. Asal kau menabur dengan iman. Asal kau mengerti bahwa engkau merindukan saatnya nanti. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar, katakan sabar. Petani itu sabar. Sabar saudara. Kesabaran itu didasari oleh harapan. Tuhan Yesus itu sabar saudara. Karena dia punya harapan. Bahwa ketika dia naik ke atas kayu salib. Dia akan menang atas maut. Sabar dia saudara. Kenapa kita sabar? Karena kita punya pengharapan. Anda tidak punya pengharapan tentang hidup kedua. Kamu tidak akan pernah sabar di dunia ini. Sabar itu macam-macam Bapak Ibu Saudara. Dalam segala situasi. Bukan cuma emosional kita. Sabar dalam arti emosi. Bukan. Menanggung dengan sabar segala sesuatunya. Dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yakobus ini menulisnya 2000 tahun yang lalu. Dia katakan sudah dekat. Sedang saudara saat ini hidup di 2023 bukan cuma sudah dekat, sangat dekat. Tepuk tangan. Sudah sangat dekat. Ngerti ya? Sadar. Makanya kalau saya ini kan terus berharap gini, Tuhan masa di masa saya hidup Tuhan Yesus belum datang toh. Dan saya berdoa selama saya hidup Tuhan Yesus datang. Katakan amin. 10 tahun ini loh ke depan. Tuhan ini sudah usia 2000 loh engkau. Tuhan Yesus ulang tahun ke 2000 tahun masa belum datang. Hei waktu kita tinggal 9-7 bulan. 9 tahun 7 bulan. Ayo siapkan diri. Tolong siapkan ayo. Kalau nanti 4 tahun ke depan ya. 4 tahun karena ada penglihatan Pak. Enggak 10 Pak. Bisa terjadi 4. Saya mendapat penglihatan 4 tahun loh Pak. Artinya karya kemuliaan Bapak. Puji Tuhan. 4 tahun. Tahun peningkatan. Ini tahun terobosan 2024. 2025. Tahun percepatan. Dan 2026 nanti tahun yang namanya berbuah-buah. Hei. Jangan-jangan waktu itulah Tuhan Yesus datang. Dan semuanya enough. Selesai. Sempurna. Makanya jangan saudara lupa gitu loh. Jangan jadi seperti orang Kristen kebanyakan, orang dunia. Memang kamu orang Kristen tapi gayamu dunia. Omonganmu dunia. Itu bukan berarti kita ketemu tidak ngobrol tentang bagaimana prospek-prospek ini. Sambil berbicara soal peluang-peluang yang bisa kita ambil. Semua dengan tujuan memperlengkapi kita. Supaya kita bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Merebut kekayaan bangsa-bangsa. Tapi tujuannya cuma satu. Mempersiapkan anak cucu kita, keluarga kita. Terus fokus pada kedatangan Tuhan. Katakan amin. Ketika Tuhan datang kita sudah lakukan sesuatu.
Makanya kata sabar ini bukan sabar karena emosi, saudara. Sabar itu artinya apa? Kamu punya pengharapan. Sabar nak. Tuhan Yesus pasti datang. Sabar nak. Ini diberesin surah perang. Makanya ayo cepat perang. Sama-sama siapkan diri saudara sebagai imam dan prajurit. Bukan cuma orang Kristen. Orang Kristen apa sih yang dibanggakan orang Kristen? Orang Kristen tidak perlu bangga saudara. Orang Kristen tidak ngerti apa-apa, untuk apa jadi orang Kristen. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, janganlah kamu ayat 9 bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sudahlah, sekarang ini tidak usah sungut-sungut, saling mempersalahkan. Gak perlu saudara. Makanya kalau gereja ini komunitas yang bersama-sama saya, kita fokus 23-3, saya percaya di sini akan hidup rukun dan damai bersama-sama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada sungut-sungut, tidak ada persoalan, tidak ada saling mempersalahkan. Percuma itu mencucu karo mulumah. Ngerti sampean mencucu karo mulumah? Mencucu itu mulutnya bimoli, bibi monyong 5 cm. Tapi sambil terlentang gitu loh. Bapak ibu saudara, percuma nyalakan apanya yang disalah-salahkan. Tujuannya opo sampai nyala-nyalakan itu loh. Wong hakim di depan pintu siap menghakimi. Apa kamu tidak pernah salah juga? Kok nyala-nyalakan? Haleluya. Udah gak usah, itu gak sempat yang nyala-nyalakan. Lebih baik kita saling menyalakan, bukan menyalahkan. Lebih baik kita bawa api menyalakan saudara kita, terbakar rohnya. Api Tuhan menyala di tempat ini. Menyala-nyala, bukan nyalahkan. Amin, amin. Ilangono hanya saudara, amin. Haleluya. Saudara kita bakar gitu. Ketemu bagaimana Pak Wi? Bakar. Amin, amin. Amin. Kalau diundang ke rumah sakit datang, begitu masuk, ibu bagaimana? Bakar. Bangun. Amin. Haleluya. Tuhan suka itu. Kita bawa api. Amin. Ini api, semua sedang bicara fire loh saudara. Seluruh dunia sudah bicara baptisan api. Baptisan pertama air. Baptisan Roh Kudus sudah jalan. Baptisan api. Tuhan Yesus sedang mengerjakan baptisan api ini. Fire. Tuhan mau gerejanya on fire. Nah, on fire ini membakar saudara, dan itu bisa dilakukan oleh para imam. Karena imam punya tugas untuk terus menjaga api menyala-nyala dengan minyak yaitu zaitun, dan itu lambang Roh Kudus. Gereja terus dipenuhi Roh Kudus. Maka api Tuhan menyala di tempat ini, amin. Orang masuk sini saudara tidak usah lagi disalahkan. Mereka langsung menyala-nyala, amin. Kita rindu nanti minggu kita pakai kaos 23-3. Api Tuhan akan membakar di tempat ini. Orang-orang datang, mereka akan bawa api. Mari kita ke Kota Malang. Untuk apa? Ambil api. Di mana apinya? Di Janti, Terusan Janti, Pondok Pemulihan. Disitulah JKI FLDF Church, NCC Internasional 23-3. Kamilah pasukan berani mati. Katakan amin. Mau susah, mau senang, api tidak boleh turun. Caranya kalau saudara susah, pakai kesusahanmu jadi kayu bakar. Bisa, ngerti? Saudara disakiti orang, difitnah, pakailah sakit itu jadi kayu bakar. Ya, saudara kalau disakiti lari ke lapangan cepat, fire gitu, bakar. Nanti hilang semua sakitnya. Amin. Lapangan aja. Loh iya toh.
Daripada kamu marah-marah. Lu sungguh lu. Aku pasukan api Tuhan. Bakar, bakar Tuhan. Disakiti siapa? Istri misalkan. Ya toh, suami, anak, mertua, keluarga, kantor semua. Rubah dengan kuasa Tuhan Yesus, ya, air kotor jadi anggur baru. Persoalan jadi kayu bakar. Persoalan jadi bensin. Maka engkau selalu menyala-nyala. Dan hidupmu selalu jadi berkat. Amin. Amin. Lari putar lapangan. Bakar, bakar, terus bakar. Amin. Haleluya. Ya, sumpek marah. Saya itu sudah dilatih Tuhan. Heran ya saudara, saya kalau ditekan, bakar saudara, otomatis. Karena saya ingat Tuhan Yesus itu merubah air jadi anggur. Itu kuasa pembalikan itu kita punya. Saya kalau ditekan, sampai saya menderita, disakiti, otomatis saya kobong saudara. Apalagi kalau tidak ditekan, lebih menyala-nyala, katakan amin. Terakhir, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Tolong musik ya. Kunci di D. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara. Berbicara dalam nama Tuhan loh saudara. Nabi loh. Tapi kita suruh meneladani penderitaannya loh. Loh sudah bicara nama Tuhan loh masih menderita itu. Hebat gak? Kesabarannya karena dia percaya kepada siapa yang dia percaya. Dia ngerti. Ayat 11-nya saya tutup, tidak saya buka dulu karena itu rahasia besar. Ketekunan Ayub. Itu pembahasan beda. Malam hari ini saudara mari. Jangan pernah situasi masalah apapun yang dalam hidup kita justru memadamkan api kita. Kita mau tetap berdiri sebagai pasukan Allah. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan dalam diri saudara bahwa saudara adalah imam-imam. Karena Tuhan telah memilih saudara dengan satu tujuan. Bukan sebagai orang Kristen biasa. Katakan amin. God bless you. Tepuk tangan bagi Allah kita.